Kalimiana. Pengertian informasi yang bersifat privat dan publik. Informasi privat yang bersifat pribadi adalah informasi yang ingin disimpan pengguna dari tampilan publik. Informasi publik adalah informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh umum. Informasi privat adalah informasi yang hanya dapat diakses dengan izin dari pemiliknya, seperti data pribadi seseorang. Sementara itu, informasi publik adalah informasi yang dapat diakses oleh semua orang, seperti informasi yang tersedia di situs universitas, berita, dan lain-lain. Pengertian informasi pribadi dan hukum privasi. Informasi pribadi adalah informasi yang ingin disimpan pengguna dari tampilan publik. Informasi pribadi merupakan informasi tentang diri seseorang. Informasi pribadi dikenal dengan dua istilah, yaitu informasi personal dan informasi privat. Informasi personal merupakan informasi pribadi yang enggak bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Lalu, informasi privat merupakan informasi tentang seseorang yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. Hukum privat merupakan hukum yang merujuk di pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi pribadi. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi adalah landasan dasar yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang mengelola data pribadi, baik itu individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atas pribadinya dan memastikan bahwa data tersebut dikelola secara bertanggung jawab. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP di berbagai negara termasuk Indonesia secara umum mengadopsi prinsip-prinsip berikut. 1. Kesehatan, kebenaran, dan keadilan. Pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, adil, dan transparan. Artinya, pengumpulan dan penggunaan data harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh merugikan pihak lain. Kedua, pembatasan tujuan. Data pribadi hanya boleh dikumpulkan untuk tujuan yang spesifik, jelas, dan sah. Penggunaan data tidak boleh menyimpan dari tujuan awal pengumpulan. Ketiga, minimalisasi data. Hanya data yang relevan dan akurat yang boleh dikumpulkan. Pengumpulan data harus dibatasi pada yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemrosesan. Keempat, akurasi. Data pribadi harus akurat, lengkap, dan selalu diperbarui. Informasi yang salah atau tidak lengkap dapat menimbulkan kerugian pada individu. Kelima, pembatasan penyimpanan. Data pribadi hanya boleh disimpan selama diperlukan untuk tujuan pemrosesan. Setelah tidak diperlukan lagi, data harus dihapus dan dianonimkan. Keenam, integritas dan kerahasiaan. Data pribadi harus dilindungi dari segala bentuk pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum. Ini termasuk perlindungan dari akses yang tidak sah, pengungkapan, perubahan, atau kerusakan data. Ketujuh, akuntabilitas. Pengendali data bertanggung jawab atas pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Mereka harus dapat membuktikan bahwa mereka telah menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai untuk melindungi data pribadi. Ketujuh, akuntabilitas. Pengendali data bertanggung jawab atas pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Mereka harus dapat membuktikan bahwa mereka telah menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional yang memadai untuk melindungi data pribadi. Pengertian informasi yang bersifat privat dan publik. Informasi privat yang bersifat pribadi adalah informasi yang ingin disimpan pengguna dari tampilan publik. Informasi publik adalah informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh umum. Informasi privat adalah informasi yang hanya dapat diakses dengan izin dari pemiliknya, seperti data pribadi seseorang. Sementara itu, informasi publik adalah informasi yang dapat diakses oleh semua orang, seperti informasi yang tersedia di situs universitas, berita, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Kira Dwi Elmiana. Ingin menjelaskan
Cara melindungi data pribadi dan identitas digital. Di era digital saat ini, melindungi data pribadi dan identitas digital semakin penting dengan maraknya aktivitas online. Resiko pencurian identitas dan penyalahgunaan data semakin meningkat. Berikut beberapa tips yang dapat Anda lakukan untuk melindungi data pribadi Anda. Tips melindungi data pribadi. Gunakan kata sandi yang kuat seperti kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan informasi pribadi yang mudah ditebak seperti nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Gunakan pengelola kata sandi untuk menyimpan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Kedua, aktivitas verifikasi dua faktor. Seperti tambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun Anda dengan menggunakan verifikasi dua faktor. Biasanya melibatkan kode yang dikirimkan melalui SMS atau email atau melalui aplikasi autentifikasi. Ketiga, hati-hati dengan phishing. Jangan klik tautan mencurigakan dari email atau pesan teks yang tidak dikenal. Periksa alamat email pengirim dengan cermat. Jangan memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak Anda kenal. 4. Perbarui perangkat lunak secara berkala. Pembaruan perangkat lunak seringkali mencakup perbaikan keamanan yang penting. Pasang antivirus dan anti-malware yang terpercaya. 5. Gunakan jaringan Wi-Fi yang aman. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi online yang melibatkan informasi sensitif. Jika harus menggunakan jaringan Wi-Fi publik, gunakan VPN (Virtual Private Network) untuk mengenkripsi data Anda. 6. Lindungi perangkat Anda. Gunakan kunci layar pada ponsel dan laptop Anda. Laporkan perangkat yang hilang atau dicuri segera, buat cadangan dan secara teratur. 7. Berhati-hati di media sosial. Atur privasi akun media sosial Anda. Hindari berbagi informasi pribadi yang terlalu banyak. Jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak Anda kenal. 8. Lindungi data biometrik. Pertimbangkan resiko keamanan saat menggunakan sidik jari, wajah, atau iris sebagai bentuk autentifikasi. Pastikan perangkat Anda memiliki fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data biometrik. Tips melindungi identitas digital. 1. Kelola jejak digital Anda. Perhatikan apa yang Anda bagikan secara online. Gunakan pengaturan privasi di mesin pencarian untuk membatasi informasi yang muncul tentang Anda. Hapus postingan lama yang tidak relevan. 2. Lindungi informasi pribadi. Jangan sembarangan memberikan informasi pribadi kepada pihak ketiga. Periksa kebijakan privasi dan aplikasi dan layanan yang Anda gunakan. 3. Waspadai penipuan identitas. Pantau laporan kredit Anda secara teratur. Laporkan segera jika Anda menemukan aktivitas yang mencurigakan. Jenis-jenis ruang publik virtual. Jenis-jenis ruang publik virtual adalah ruang interaksi sosial yang terjadi di dunia maya. Seiring berkembangnya teknologi, jenis ruang publik virtual semakin beragam dan kompleks. Berikut beberapa jenis ruang publik virtual yang umum ditemui. 1. Media sosial platform berbasis teks. Twitter, Facebook, Reddit, forum diskusi. Platform berbasis visual. Instagram, Pinterest. Platform berbasis video. YouTube dan TikTok. Platform berbasis audio. Clubhouse dan Spotify. 2. Game online, MMORPG, Battle Royale, PUBG. Game simulasi, The Sims, Minecraft. Dunia virtual, Metaverse. Platform 3D,
VR Chat, Second Life. Platform berbasis avatar. Beberapa platform game online juga menawarkan fitur dan dunia virtual. 4. Platform e-commerce. Marketplace, Tokopedia, Shopee, Amazon. Social commerce, platform yang menggabungkan media sosial dan e-commerce. 5. Platform pendidikan online. Learning Management System (LMS), Google Classroom. Platform kursus online. Coursera, Udemy. 6. Platform kolaborasi kerja. CloudStroke, Google Drive, Dropbox. Tools kolaborasi. Trello, Asana. Platform meeting online. Zoom, Microsoft Teams. 7. Platform komunitas tertentu. Komunitas minat. Forum penggemar film, grup diskusi buku. Komunikasi profesional. LinkedIn, karakteristik umum ruang publik virtual. Aksesibilitas, mudah diakses oleh siapa saja yang memiliki perangkat dan koneksi internet. Interaksi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain. Konten yang dihasilkan pengguna dapat menciptakan dan berbagi konten. Identitas digital, pengguna memiliki identitas digital yang dapat berbeda dengan identitas di dunia nyata. Norma sosial, setiap publik virtual memiliki norma sosial yang berbeda. Dampak ruang publik virtual. Dampak ruang publik virtual. Ruang publik virtual telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan kita. Perubahan drastis dalam cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi telah dipicu oleh keberadaan ruang-ruang maya ini. Namun seperti halnya teknologi lainnya, ruang publik virtual juga membawa sejumlah dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif, aksesibilitas informasi. Informasi menjadi lebih mudah diakses dan disebarluaskan, memperluas pengetahuan dan wawasan. Koneksi global, menghubungkan orang-orang dan berbagai belahan dunia, memperkuat jaringan sosial dan kolaborasi. Demokrasi informasi memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berbagi pendapat dan ide tanpa memandang latar belakang. Efisiensi, mempermudah berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, dan berbelanja. Inovasi, mendorong lahirnya inovasi baru yang dalam berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, dan seni. Dampak negatif, misinformasi dan hoax. Kemudahan menyebabkan informasi juga membuka peluang bagi penyebaran berita bohong dan informasi yang menyesatkan. Ketergantungan, terlalu sering menggunakan ruang publik virtual dapat menyebabkan ketergangguan dan mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Privasi, data pribadi menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan. Cyberbullying, perilaku buruk seperti cyberbullying dan ujaran kebenaran dapat terjadi di ruang publik virtual. Polarisasi, ruang publik virtual dapat memperkuat polarisasi pendapat dan pemicu perbedaan yang tidak sehat.